Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang sudah hadir bersama kami. Saya Fatin Najla, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan diskusi dari episode pertama. Jika minggu kemarin kita sempat membahas tentang perkembangan perkebunan kopi di Malang, maka di episode 2 kali ini kita membahas tentang jaringan tram dan perkembangan kereta lori di era kolonial di Kota Malang. Malam hari ini kita bersama pakar tentunya yang akan berbincang bersama kita, yakni Mas Cahyana Indra Kusuma, selaku pegiat sejarah dan asesor Cagar Budaya Nasional. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita mengetahui malam ini saya akan membahas tentang jaringan tram dan kereta lori di era kolonial di Malang. Kita tahu bahwa selanjutnya, Mbak, kita tahu bahwa Malang merupakan bagian dari Pasuruan, Karisidenan Pasuruan awalnya sejak tahun 1812. Selanjutnya, Mbak. Mas Amar, bisa dilanjut ke slide selanjutnya? Ya. Cikal bakal Kabupaten Malang, yaitu saya ulangi ya, dari awalnya dulu sejak tahun 1812, itu masuk di Karisidenan Pasuruan. Terdiri dari Kabupaten Bangil, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang sendiri. Karena mengapa? Karena Pasuruan sejak dulu merupakan kota bandar pelabuhan yang menjadi sentral, semacam sentral pendistribusian hasil-hasil bumi di pedalaman untuk dilanjutkan menggunakan kapal laut dibawa ke Eropa maupun ke daerah-daerah lain. Euforia Malang menjadi daerah pedalaman, maksud saya daerah pedalaman yang semakin lama semakin ramai, itu pun berkorelasi juga dengan adanya undang-undang agraria dan undang-undang gula. Ini semua satu kesatuan dengan keadaan politik di Eropa waktu itu, yang bersamaan dengan adanya akibat-akibat dari revolusi industri sekitar tahun 1750 sampai 1800 akhir. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya. Nah, dari akibat-akibat revolusi industri tadi muncul aplikasi-aplikasi teknologi, yaitu berupa alat-alat uap yang berakibat menggusur yang dulunya masih menggunakan kereta-kereta maupun menggunakan pemberdayaan hewan. Muncul sebuah inovasi-inovasi baru dalam menggunakan mesin-mesin uap. Jadi akibat revolusi industri ini terjadi perubahan besar-besaran, baik di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi maupun teknologi, serta memiliki dampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Dari pemilihan-pemilihan sarana transportasi pada saat itu, karena kita tahu kereta api lebih dulu dari kendaraan yang berbahan bakar fosil. Kita tahu kereta api diciptakan sekitar awal tahun 1860-an. Kemudian sedangkan mobil pada tahun 1888, yaitu Benz pada waktu itu. Sehingga karena kereta api itu merupakan moda transportasi yang masif dan massal, maka alternatif itu yang dipilih mengingat ruang bebas pembuatan semacam jalan dibandingkan kereta api lebih sempit. Kalau misalkan untuk
jalan raya kan otomatis membutuhkan ruang bebas atau right of way yang lebih luas dibandingkan satu jalur rel gitu misalnya. Sehingga teknologi kereta api itu menjadi alternatif pertama dari pelabuhan untuk menuju daerah-daerah pedalaman sebagai penghubung transportasi antar titik-titik tujuan. Maka berdasarkan itu di Surabaya sendiri itu banyak muncul perusahaan-perusahaan swasta, maskapai-maskapai yang menjadi pionir. Di samping ada jawatan-jawatan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda juga pada saat itu, yaitu Staatspoorwagen atau SS. Untuk Malang, awalnya diawali dari Kota Bangil menuju stasiun Kota Lama, yaitu dibuka pada tahun 1879. Sedangkan dari selatan itu diawali dari Kota Blitar sampai ke Malang Kota Lama, yaitu pada tahun 1896. Sedangkan untuk Kota Lama menghubungkan Kota Baru itu dibangun 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1897. Karena kita tahu di daerah itu kan ada semacam pekerjaan besar untuk infrastruktur, yaitu nguruk di daerah bantaran Sungai Berantas di sekitar Kampung Warna-Warni saat ini. Itu untuk semacam sebuah pekerjaan sarana konstruksi teknik sipil, itu semacam sebuah pekerjaan besar. Di satu sisi ada pengurukan yang bervolume besar, di sisi lain juga adalah penaklukan daerah-daerah. Dalam artian penaklukan semacam topografi daerah yang berbukit-bukit, bergunung-gunung, ada pula dataran rendah di sekitar selatan Malang. Selanjutnya, Mas. Ini adalah gambar foto tahun 30-an tentang stasiun Kota Baru di sisi timur, yaitu yang sekarang sedang direnovasi. Kemudian di yang kanan adalah foto lama stasiun Kota Lama yang merupakan hub atau tujuan akhir dari jaringan kereta api negara waktu itu dari Blitar ke arah Malang. Sedangkan yang Kota Baru atau Malang yang bagian timur itu dari Bangil di sisi utara kota sampai ke Kota Malang di Kota Baru. Sedangkan dua stasiun ini dihubungkan 1 tahun kemudian setelah Kota Lama berdiri.